Tapi saya pengen lanjut lagi nih Pak Wilson begitu ya. Dan saya kira ini juga salah satu pertanyaan yang em, sering kali muncul, mungkin dari kalangan orang-orang yang non Kristen, tapi juga mungkin sering menjadi apa namanya, semacam kayak apa ya, orang Kristen tuh juga jadi bisa ke-trigger gitu ya. Oh iya ya, kenapa begitu ya? Jangan-jangan benar begitu ya. Jadi begini, salah satu momen yang menarik di dalam Alkitab, yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus itu dibaptis, begitu ya. Nah, baptisan ini kan sesuatu yang sangat penting khususnya bagi orang-orang Kristen, karena ya secara umum, secara apa namanya, lazimnya begitu orang-orang Kristen akan menerima sakramen baptisan kudus begitu ya. Dan di Alkitab ada catatan tentang Tuhan Yesus dibaptis. Lalu kemudian di dalam catatan Injil begitu ya, setelah Tuhan Yesus itu dibaptis, diikuti dengan sebuah peristiwa supranatural begitu ya, yaitu terdengarnya suara dari sorga. Nah, ini menarik sekali. Saya kira ini bukan pertanyaan yang baru begitu ya, tetapi pertanyaan yang penting sekali untuk bisa dijawab dengan tepat, dengan akurat begitu ya. Ada yang mengatakan kemudian bahwa sesungguhnya di titik inilah, yaitu di titik pada waktu Yesus dibaptis dan kemudian ada peristiwa supranatural, terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Sebenarnya di titik itulah kemudian Yesus yang sebenarnya adalah manusia biasa, lalu kemudian diangkat atau diadopsi begitu ya, menjadi anak Allah. Karena apa? Karena suara dari sorganya kan berkata, inilah anakku yang kukasihi begitu kan ya. Nah, jadi di momen itulah kemudian apa namanya, Yesus itu diangkat menjadi anak Allah. Atau dengan kata lain, maksudnya begini, inilah titik mula ketuhanan Yesus. Inilah titik mula kemudian Yesus itu disembah sebagai Tuhan. Tadinya dia bukan nih, begitu ya. Tadinya dia cuma manusia biasa begitu kan ya. Tapi kemudian di titik inilah kemudian dia menjadi Tuhan begitu ya. Nah, ini bagaimana Pak Wilson untuk menjelaskan pertanyaan ini? Ya, jadi ini sebenarnya pada prinsipnya ini mirip seperti yang barusan saya sudah jelaskan begitu ya. Hmm, Jadi kita sekali lagi ini prinsip yang mungkin saya tidak pernah akan lelah untuk menekankannya ya, karena ini ya. sangat penting sekali. Karena begitu banyak orang yang kemudian salah kaprah terhadap Kristenan itu ya karena ini ya. Saya kira ini sebenarnya prinsip ini kita harus terapkan kepada ketika kita misalnya menyelidiki kebenaran di agama lain juga, apakah Hmm, hmm, uh, hmm. seperti ini seperti itu kita harus fair terhadap kitab sucinya begitu ya. Iya, iya. Maksudnya kita ya jangan comot-comot saja, dan kita harus mengetahui kenapa ya misalnya dari ayat tersebut bisa muncul ajaran A atau B begitu ya. Nah, Hmm, ini jadi seperti yang Pak Luki sampaikan ini sebenarnya memang umum ya. Jadi ini kalau boleh saya katakan ini kesalahpahaman umum yang berikutnya begitu ya. Jadi hmm, ini hmm, hmm. eh, saya kalau nggak salah yang lalu saya mengikuti ngopi ini begitu ya, saya lihat-lihat sesi Wah, ngopi sebelumnya juga wah. sebenarnya kan sempat membahas Hmm, sedikit ya tentang hmm, inkarnasi Kristus begitu ya. hmm, Jadi hmm, penekanan, jadi pengakuan iman Kristen ya khususnya misalnya di konsili Chalcedon begitu ya, ini hmm, hmm, kemudian melahirkan Credo Chalcedon atau kadang-kadang disebut Chalcedonian Definition. Ini hmm, khususnya berkaitan dengan kristologi ya, tentang uh, natur ilahi dan natur manusiawi dari Yesus Kristus. Dan hmm, hmm, waktu itu sudah disebutkan, jadi Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalau bahasa kredonya itu sempurna, jadi perfect in Godhood atau divinity begitu, hmm, atau dan perfect in humanity. hmm, Jadi hmm, Yesus itu adalah Allah atau manusia sejati begitu. Nah, jadi hmm. sebenarnya kalau kita memahami doktrin itu, uh, ayat yang seperti itu tadi, khususnya ketika Yesus dibaptis itu menjadi masuk akal. Karena ini kan sebenarnya ayat ini yang menekankan kemanusiaan Yesus. Hmm, hmm, Karena kenapa kita bisa bilang begitu? Karena di ayat-ayat lain, banyak ayat-ayat yang menekankan keilahian atau ketuhanan Yesus. hmm, Seperti hmm, yang misalnya anak manusia tadi, bukan? hmm, Jadi, loh, kalau ini ada ayat-ayat yang kemudian menjelaskan ketuhanannya, lalu ada yang menekankan tentang kemanusiaan, yang hmm, kita jangan cepat-cepat bilang, wah ini ayatnya kedengarannya Yesus kok sama seperti kita ya, harus dibaptis dulu, hmm, diangkat, maksudnya dikatakan diangkat anak dan sebagainya. Ini ayat yang, jadi ini ajaran yang seringkali
maksudnya yang menjadi salah kaprah ini sering disebut dengan istilah adopsionisme. Ya, jadi Mhm, adoptionism mhm, itu maksudnya Yesus itu ya diadopsi atau mmm, dijadikan Allah. Jadi kalau ada judul buku itu yang mengatakan How Jesus Became God, mmm, jadi Yesus menjadi Allah ya seperti tadi. ya Tetapi sebenarnya ya kalau ya kita ya, melihat, nah ini sebenarnya isunya agak kompleks begitu ya. Tetapi misalnya ya, anggap saja kita percaya semua Alkitab ini bisa dipercaya, lalu saya kira ada sesinya juga tuh ya. Jadi mhm, Alkitab tuh bisa betul dipercaya betul, dan kita nggak usah jauh-jauh ngelihatnya. Misalnya kita lihat tadi kan pengakuan bahwa Yesus anak manusia misalnya. mhm Lalu kalau mhm, kita misalnya lihat Injil Yohanes, ini ayat-ayat jadi pasal pertama yang kita sering dengar ya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan mmm, Firman itu adalah Allah. ya, Ya jadi ini Yesus itu kelihatan banget ada jadi sejajar dengan Allah. Kemudian dia menjadi manusia, bukan? mhm mhm Jadi mhm, eh, gerakannya itu bukan Jesus became God, tetapi God became Jesus seharusnya. ya 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 ya, Nah, jadi dengan pemahaman bahwa firman di dalam Yohanes, 1 itu adalah specific term lagi ya, istilah yang khusus ya, yang kita oh harus ya, pahami begitu betul, ya. betul, Mirip seperti tadi betul. Son Kalau of Man itu juga istilah yang khusus ya begitu ya? Mhm mhm, yes, mhm, yes. Jadi ketika kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang pertama itu kita nggak mungkin nggak mengkaitkan Firman itu dengan Yesus, ya. Karena mmm, setelah itu kan Firman itu menjadi daging, yaitu, nah itulah dari situ kata ya inkarnasi ya itu ya muncul. Kemudian wah setelah itu kan langsung menceritakan tentang Yesus. Jadi pembaca saya kira tidak mungkin salah baca deh, ya gitu ya 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 soal ya, itu. mhm, Uh, jadi kalau kita lihat gerakannya seharusnya memang ya God became Jesus. Jadi maksudnya how God became Jesus as man, mas. mhm mhm Maksudnya mhm begitu. mhm, Jadi saya kira ayat-ayat seperti ini ya dalam tanda kutip mudah saja kita tafsirkan bahwa ini sebenarnya bukan Yesus. Ya maksudnya ini tentu saja Yesus dalam biasanya para sarjana ini mengatakan ya memang dia itu bersolidaritas dengan manusia. Nah, karena itulah tujuan dia datang. mmm, mhm mhm, Jadi uh, ini memang cukup panjang kalau dibahas, tapi kan dia misalnya di Roma pasal yang kelima, Yesus itu kan dikatakan sebagai Adam yang kedua. ya ya ya, Nah, jadi ketika dia datang ke dunia ini sebenarnya dia itu sedang melakukan apa yang Adam tidak bisa lakukan dan penuhi ketika di Taman Eden itu. mhm Jadi mhm, sebenarnya Tuhan Yesus ini menjadi perwakilan kita yang kedua, kira-kira begitu. mhm Ya, mhm, maka itu memang dia harus melalui semuanya itu ya supaya ya ya, ya sepertinya dia itu ya menjadi ya ini kan ayat-ayat misalnya di Ibrani sering mhm dibilang mhm. Yesus itu dijadikan sama dengan manusia begitu. Ya ya ya. Jadi balik lagi sekali lagi berarti, apa namanya, kejadian supranatural pada waktu Yesus, apa namanya, dibaptis dengan ada suara dari surga mengatakan bahwa, "Inilah anakku yang kukasihi," begitu. Jadi sebenarnya, tidak boleh ditafsir di dalam pengertian adoptionism tadi begitu ya, bahwa tadinya Yesus manusia biasa lalu kemudian diadopsi, diangkat jadi anak Allah, melainkan justru menegaskan bahwa pribadi Yesus ini adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia begitu ya Pak Wilson ya? Iya 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 iya. Jadi ya makanya itu kita mesti lihat ya itu sekali lagi kita baca Alkitab tidak boleh sepenggal-penggal Mhm gitu mhm ya. mhm Karena kalau mungkin saya boleh tambahkan kan ini kan dicatat misalnya di Matius pasal yang ketiga tadi ya mhm peristiwa Yesus dibaptis ini. Ya kita mesti lihat apakah di Matius itu setidaknya ya mhm tidak ada indikasi-indikasi bahwa Yesus itu adalah Allah. mhm Jawabannya ya sama sekali tidak. Karena ya misalnya gelar atau titel Son of Man itu ya ada di Matius itu mhm misalnya. Dan mhm. ada banyak lagi titel yang lain, misalnya Son of God, terus ada peristiwa-peristiwa mujizat dan Iya sebagainya yang iya iya. serendengan, istilahnya serendengan bukti, peristiwa, tindakan yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah, begitu. Iya 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 iya. Jadi kira-kira begitu. Iya iya, dan sekali lagi nih ya, dari tadi kan kita ngomong pentingnya membaca Alkitab dengan benar ya. Ya, Saya kira ya, kita, somehow, back to something very basic ya, maksudnya
Bagaimana kita membaca Alkitab itu dengan bukan hanya dengan kacamata yang benar, tetapi juga dengan cara yang benar begitu ya. Bagaimana bukan hanya sekedar melihat satu ayat lalu kemudian mencoba menarik kesimpulan dari situ, tapi melihat ayat-ayat di sekitarnya. Bagaimana melihat tadi kan Pak Wilson sempat singgung nih. Ini di Matius nih begitu ya. Nah kita baca nggak ayat itu di dalam konteks Injil Matius secara keseluruhan begitu ya Pak ya. Baru kemudian membaca istilah-istilah tersebut dari konteks Alkitab secara keseluruhan begitu. Itu pun masih bisa salah tafsir begitu ya. Nah, Oh iya, kadang-kadang apalagi kita salah iya mengaitkan. iya. Betul. Apalagi kalau nggak baca bener-bener gitu loh. Apalagi kalau cuma ambil satu dua Yes. ayat lalu kemudian mengambil kesimpulan sendiri begitu. Dan tapi menarik sekali tadi kan Ya, Pak Wilson ya, sempat menyinggung soal konsili Chalcedon begitu ya. Eh Kalau ya. saya nggak salah ingat mungkin sekitar tahun 450-an begitu ya. 51, betul. Iya, 451 begitu ya kan, Nisea 325 begitu ya. Kalau nggak salah begitu. Lalu kemudian 25, kan lalu Chalcedon. ditambahkan di 381 di Konstantinopel itu Ya, digabung kemudian ya, ya, ya. semuanya. Ya, Baru seperti itu. kemudian di Chalcedon lagi kemudian ditegaskan. Jadi sebuah Ya, pertemuan ya, betul. pertemuan orang-orang Kristen, gereja, perwakilan gereja ya untuk membahas tentang tadi kita sebutnya sebagai Duinatur Kristus begitu ya. Yesus 100% Allah, Betul. Yesus 100% manusia. Jadi sebenarnya eh, saya kira penting sekali untuk sekali kita mengingat bahwa rupanya sangat awal sekali ya, tahun 450-an tuh berarti kan cuman sekitar berapa itu? 3-4 abad lah begitu ya dari peristiwa Yesus ada di dunia ini begitu ya. Tapi kemudian sudah ada sebuah pemahaman yang saya kira sangat penting ini ya, bahwa sudah ada kesadaran akan sebuah fakta bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia begitu ya. Mm-mm. Ya, betul. Ini menarik sekali Pak Luki Hmm, kalau saya boleh tambahkan ya. Tadi Pak Luki boleh, bilang boleh, ini boleh. sangat early Hmm, sekali, hmm, sangat hmm. awal Saya sambil begitu. minum dulu ini ya. Maksudnya formulasi, iya silakan. Jadi formulasi bahwa Yesus itu punya duinatur itu Hmm, memang baru kira-kira pada 451, lalu hmm, sebelumnya di Nisea Konstantinopel itu kan sebenarnya penegasan bahwa Yesus itu adalah Allah hmm, ya. hmm, hmm. Jadi ini sebenarnya kontroversinya agak rumit begitu Ya, ya. ya. Ini banyak khususnya banyak bidat-bidat juga yang sebenarnya in a way menolong kekristenan itu memformulasikan ini juga karena Hmm, 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 mereka-mereka ini kalau saya lihat ya itu pembaca-pembaca Alkitab yang eh, terkadang melihat Alkitab itu dengan cara yang berbeda dengan hmm, yang seharusnya menurut saya. Jadi eh, sebenarnya ajaran tentang kristologi itu ya atau ajaran tentang Duinatur hmm, Kristus hmm, hmm. itu seperti bagaimana ya kalau mau dibilang tuh kalau kita misalnya eh, fisika begitu ya kita kemudian baru abad ke kalau nggak salah abad ke-17 atau 16 ya atau 18 bahkan Isaac Newton ini kan yang pertama kali merumuskan hukum gravitasi. Hmm, hmm, hmm. Ya. Jadi dia memformulasikan hukum gravitasi itu kira-kira gini-gini loh teorinya, Ya, 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 penjelasannya. ya. Nah, tetapi kan kita tidak bilang kemudian gravitasi itu baru adanya abad Iya, 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 waktu iya. Ya, Isaac Newton itu merumuskan itu loh. yes, Kalau yes. memang baru ada berarti kita sebelumnya apa kita terbang gitu kan enggak ya? Iya, Maksudnya iya. apakah gravitasi itu enggak ada kan Benar, enggak. benar, Jadi benar. prinsipnya mirip seperti itu. Jadi ketika kita melihat Alkitab itu kan ini kan orang membaca nih. Hmm, hmm. Ya tentu saja kadang-kadang orang punya pemikiran-pemikiran. Nah, maka itu sebenarnya teolog-teolog sebelum konsili-konsili itu sudah banyak, misalnya Hmm, Tertullian, hmm, hmm. Hmm, Irenaeus, hmm, hmm. dan jadi ini bapak-bapak gereja yang sebelum-sebelumnya juga sudah merumuskan. Jadi sebenarnya mereka sudah mulai menuliskan tentang ya tentang Duinatur Kristus, tentang kristologi itu dan banyak hal lain. Cuman memang belum secara sistematis, bukan belum secara Ya, simple ya, dan ya, mungkin ya. sebelum secara konsisten juga begitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. maka itu saya kira penting untuk kita memahaminya. Eh, Penting sekali kita memahami kredo-kredo atau pengakuan iman di masa lalu itu sebenarnya menjadi guide untuk kita melihat oh ini loh ini salah satu formulasi apalagi sifatnya seperti Nisea Hmm, Konstantinopel ataupun Chalcedon itu hmm, sering hmm. disebut dengan konsili yang sorry Chalcedon bukan ya tetapi Nisea dan Konstantinopel itu konsili ekumenikal Hmm. maksudnya
Ya, Itu semua gereja pada zaman itu tuh mengakuinya. ya, Jadi ya. tidak ada yang meragukannya. Mhm, Maka mhm. itu yang menolak pengakuan iman itu disebut heretics, ya disebut sesat Ya, gitu. Sebenarnya itu saya kira kadang-kadang ya. mungkin di zaman sekarang kita melihatnya sebenarnya label sesat itu sering dipandang kurang baik begitu ya. Mhm, Saya mhm. pikir memang kadang-kadang kita terlalu ekstrim menggunakannya kepada seseorang, Terlalu cepat. sepertinya orang itu Iya. tidak ada Mhm. benernya sama sekali. Iya, Nah, iya, itu iya, saya kira iya, iya. keliru begitu Iya. loh kan. Saya kira kita tidak boleh seperti itu. Kita menganggap seseorang misalnya kita melihat seseorang sesat pun kita mesti bisa menghargai dia Mhm, gitu. mhm. Jadi kita harus hati-hati nih antara Iya, misalnya iya, walaupun seseorang itu keliru iya, iya. ya, kita Mhm. tidak boleh kemudian memperlakukan dia seperti wah lu udah terkutuk, lu udah nggak boleh. Maksudnya sepertinya udah Iya, kita iya, iya, iya. buruk sekali Iya, begitu iya, iya. ya. Iya, Jadi iya. kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Wah, ini bisa jadi topik ngopi bareng yang akan datang nih, kayaknya menarik juga yang urusan ini begitu ya. Ya, Tapi yang jelas apa ya, namanya, saya kira apa namanya, salah satu hal yang penting dari penjelasan Pak Wilson tadi yang terakhir terkait dengan berbagai macam konsili ini adalah sebenarnya isu-isu yang atau pertanyaan-pertanyaan seputar ketuhanan Yesus ini bukan pertanyaan baru di zaman ini atau di milenial ini ya Pak Wilson ya, tetapi sejak ribuan tahun yang lalu orang-orang Kristen sudah bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan mereka bergumul secara serius. Mereka sampai ketemu, mereka bikin pertemuan, itulah namanya konsili begitu ya, untuk kemudian merumuskan apa yang mereka apa namanya ketahui tentang Yesus begitu ya. Nah, ini saya kira ini kabar baik begitu ya. Artinya maksudnya khususnya bagi orang-orang Kristen, jangan cepat-cepat goyang, jangan cepat-cepat merasa ragu begitu ya ketika ada yang mengatakan, "Oh, apa namanya Yesus itu bukan Tuhan," dan kemudian karena begini gini 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 gini. Jangan lupa ribuan tahun yang lalu eh, orang-orang Kristen yang sudah mendahului kita sudah menggumulkan banyak hal begitu ya, banyak aspek sampai kemudian iya, bisa merumuskan apa yang kita sebut sebagai pengakuan iman kita. Wah, ini menarik begitu ya. Jadi saya kira orang betul, betul Kristen sekali. jangan ragu begitu ya. Justru mungkin ragu pun oke, tapi ragunya maksudnya mendorong kita untuk kemudian belajar lebih banyak begitu ya, untuk membaca firman Iya, Tuhan iya. begitu Jadi ya. Iya, heeh. betul, Mhm. betul. Jadi keraguan itu saya kira sampai sebenarnya ini kadang-kadang kita ini memang di budaya yang di mana keraguan itu dipandang sebagai sesuatu eh, tabu ya kalau Iya, boleh iya, 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 dikatakan atau iya. sesuatu yang haram. Saya kira kita jangan cepat-cepat seperti itu juga karena Hmm, keraguan ini part of spiritual growth menurut saya. Jadi ini hmm. bagian dari sebenarnya kita ini tentu saja ya pastinya kan kita ya bertemu dengan berbagai paham Iya, iya, begitu ya, iya, iya. ajaran dan wawasan dunia yang jelas berbeda gitu loh ya. Hmm, Jadi sering kita ini dibilang, oh dulu saya waktu sekolah misalnya dari SD sampai SMP, saya percaya Tuhan ke sekolah minggu ya, hmm. ikut persekutuan. Begitu ke universitas ketemu teman-teman yang lebih banyak ya, misalnya Iya, yang iya, mulai iya, dan iya. biasanya anak uni ini kan yang mulai lebih berpikir kritis ya, Hmm. mulai dewasa begitu. Nah, seringkali memang banyak orang Kristen ini jatuh ya dalam tanda kutip orang ngelihatnya itu seperti kehilangan iman begitu ketika di university, di zaman mereka Hmm, kuliah hmm, gitu. hmm, Saya hmm. kira eh, itu sebenarnya menjadi ajang di mana mereka itu ya memikirkan ulang sebenarnya Iya, iya, saya menjadi orang Kristen. Nah, iya, saya iya. kira maka itu eh, pertanyaan mengapa saya menjadi Kristen itu ya ketika kita ragu-ragu terhadap ya maksudnya iman itu saya kira sesuatu yang sehat sebetulnya. Iya, iya, Jadi iya. ini menunjukkan bahwa kita itu serius gitu Iya, loh. iya. Kita ke gereja bukannya hanya ya udah karena ikut orang tua, karena Iya, iya. orang bilang Betul, benar, betul, betul. karena orang ini, Betul, tapi kita betul. betul-betul mengimaninya di dalam hati dan pikiran kita begitu ya. Ya, 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 betul sekali. Dan tentu setelah ragu, selanjutnya apa itu juga penting begitu kan ya. Kalau cuma Yes, tinggal dalam betul, betul. keraguan, ya itu nggak ada gunanya begitu kan ya. Tapi kalau keraguan kita Ya, mendorong kita iya. untuk belajar Alkitab lebih banyak, saya kira ini sesuatu yang seharusnya kita lakukan begitu ya. Nah, Pak Wilson, ini rasanya mustahil untuk kita bisa menuntaskan obrolan kita tentang ketuhanan Yesus hanya dalam sekali duduk. Atau kalau pakai istilah dari program kita ini kita tidak mungkin bisa menuntaskannya hanya dalam segelas kopi begitu ya. Kita perlu gelas berikutnya.
Artinya keren. artinya kita perlu ngopi bareng sekali lagi nih Pak Wilson. Gimana Pak Wilson? Apakah bersedia untuk ngopi bareng sekali lagi? Kita perlu Siap, siap, ya, segelas lagi ya. begitu ya. Saya, Tapi untuk kali ini betul. kita sudahi dulu sesi kita kali ini begitu ya. Saya khawatir kita kebanyakan kafein begitu kan ya. Pak Wilson belum minum kan dari tadi begitu kan ya. Iya, iya, Nah, iya, iya. biar kafeinnya itu dicerna dulu oleh tubuh kita dan kemudian bisa memberikan manfaat, atau dengan kata lain biar diskusi kita ini bisa kita cerna dulu ya, akal dan hati kita mencernanya dan memberikan nutrisi rohani yang kita butuhkan bagi pertumbuhan iman kita begitu ya. Nah, thank you banget Pak Wilson waktunya buat ngopi bareng kali ini. Kita akhiri dengan berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk obrolan kami tentang sebuah topik yang penting, yaitu tentang ketuhanan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami diskusikan tadi, dan masih ada banyak hal yang kami perlu pelajari lagi tentang Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah sedikit demi sedikit Engkau sendiri ya Tuhan yang menyingkapkan kebenaran yang kami butuhkan. Engkau berkati kami supaya kami semakin hari semakin diteguhkan. Dan bagi kami yang sedang mencari-cari jawaban kehidupan, bagi kami yang sedang terus-menerus bertanya apakah Yesus betul-betul adalah Tuhan, biarlah Tuhan melalui obrolan malam hari ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, menyatakan kehadiran-Mu, menyatakan diri-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Wilson yang boleh menjadi teman ngobrol pada saat ini. Kami bersyukur padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.